Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin, asyhadu yang saya hormati bapak-bapak pembimbing, bapak-bapak pengurus, serta para calon ibu rahmat, bapak yang dimuliakan saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Keberangkatan haji tinggal berapa lagi, Bang? Tinggal ya, dapat dihitung dengan jari. Semoga sama saja nanti kita diberikan Allah sehat walafiat. Amin. Diberikan kemudahan dalam melaksanakan rukun wajib sunnah haji dan pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin. Ibadah sarwati, sebelum saya bacakan doa, mungkin tadi ada beberapa hal yang masih kita garis bawahi, terutama yang disinggung adalah tentang sekarang ini kita berada di tanggal 14 bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah termasuk bagian dari 4 bulan yang dimuliakan Allah dalam setahun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini apa artinya? Siapa saja yang berbuat baik, beramal soleh di bulan-bulan mulia ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Itulah Allah kita tingkatkan aktivitas kita. Misalnya apa? Ke masjid, mulai kita biasakan untuk aktif setiap beberapa ketika azan, apapun kesibukan kita mendatangi panggilan Allah sholat berjamaah dan juga amalan-amalan yang lain. Namun sebaliknya, orang yang berbuat maksiat juga dosanya dilipat gandakan. Maka kita berlatih untuk tidak rafas, tidak jidal, tidak khusyuk, keporo ngalah, untuk berlatih agar nanti sana mudah untuk menerapkannya. Kemudian yang berikutnya tentang info keberangkatan, betul belum ada kita langsung balik kota atau dari pos Kabiyah kembali kota, nanti masih menunggu rapat karena belum ada rapat panitia bertemu haji. Nanti ada proses berlanjut. Kemudian juga dulu Ustaz Miftah pernah menyampaikan materi tentang 5 tertib. Kalau tahu, kenapa tertib apa? Itu satu, itu tertib ibadah. Di tanah suci kita hanya ibadah. Maka tertib ibadah. Satu contoh. Ini ketika sholat subuh bersama di Masjidil Haram, misalkan tahajudnya di Masjidil Haram, langsung sholat subuh, kemudian baca Quran atau zikir sampai sholat suruh, bila perlu sampai duha baru pulang. Karena apa? Kita hemat tenaga, tidak ngira-ngiri, namun gunakan waktu seteknya untuk beribadah. Kemudian kalau luhur biasanya di masjid dekat hotel karena panas, nanti asar pun juga begitu. Kemudian ke masjid lagi, nanti bila perlu asar, maghrib, isya baru pulang. Atau kalau tidak, maghrib, isya baru mundur ke hotel. Biasanya kita ada sholat zaman zuhur di musola hotel itu atau di masjid dekat hotel. Karena apa? Ini kalau kita berlangsung juga panjang waktunya. Ini mau nggak bisa kita melihat kondisi di sana masing-masing. Kemudian apa? Tertib istirahat.
Apa? Misalkan kita habis pulang isya, kita makan malam, segera untuk mau sabar untuk istirahat, walaupun tidak langsung habis makan tidur. Karena apa? Sering digunakan untuk ngobrol, cerita, doa, berlarut-larut, tentunya sehingga pagi subuhnya merasa sampai ngantuk. Maka apa? Ibarat maksimal jam 9 sudah tidur kita. Sehingga nanti badan kita juga fresh, bangun pagi dengan enaknya. Ini istirahat. Juga apa? Yaitu tertib makan. Di dalam setiap hari mendapatkan 3 kali makan dengan dus, ada batasan. Ini dinyatakan makan basi jam sekian. Maka ketika dapat makan itu segera untuk dimakan, jangan bikin daging kayak diungkun jangan dihabiskan. Apa ya sudah dibuang. Ini apa? Dan jangan sampai kita modal panganan. Ada pengalaman dulu saya gaji jamaah di Klaten, seorang ibu diberi makanan itu seneng modal kayak gini rabian. Akhirnya apa? Selama di Madinah makan tidak merasakan enak, pulang pun tidak mau makan. Kecuali kalau anak yang dampingi kita dari jauh datang untuk menyuapi ibunya, badannya kering, akhirnya meninggal juga. Saya pernah bersama satu kepala kloter yang bertugas itu, ketika dihidangkan susu kotak, itu langsung diwado kalau ngenenek mancat biye, langsung. Maka apa? Jangan sampai modal Pak. Dan gini madrasah ini bismillah kita sehat. Karena kalau nyirik makan akhirnya apa kita nanti ya dampaknya akan kesehatan menurun, sakit akhirnya tidak bisa berubah sepeda. Termasuk apa juga? Yaitu tertib ragu. Saya pernah ada satu jamaah yang ketika habis lempar jumrah Aqabah langsung ke Mekah, yaitu tawaf ifadah, tidak melin kepada anggota regunya. Dia sampai sore malam belum ketemu, akhirnya apa? Ternyata sepulang dari melempar ifadah kembali ke tenda itu tidak menemukan jalan masuk ke tenda. Jadi sampai pagi, jadi tanggal 10 sampai 11 pagi itu baru ketemu tendanya dalam keadaan salah. Kenapa? Tidak ada koordinasi. Ini kalau koordinasi apa? Mungkin ada satu arahan dari ketua rombongan bergu untuk perjalanan mengambil langkah lain, atau punya keluarga di sana, nilai keluarga dijemput ke hotel, itu apa? Memberitahu kepada ketua rombongan, sehingga apa? Ada apa-apa kita tahu. Ini tertib regu terus sama. Dan juga bagi yang kondisi kesehatan sedia obat setiap harinya, ini tertib untuk minum obat. Karena apa? Kita agar ibadah kita dapat ya maksimal. Kalau tidak nanti kecewa. Apalagi tentang yang baku, yang pokok-pokok, dan sampai kita pulang bagus kecewa. Kapten Matur, nek batal wudu gampang sih batal sholat gampang sih, batal puasa gampang nyawa. Nek batal sini penyesalan di bawah. Mati. Kenapa? Untuk daftar lagi nunggu 10 tahun baru berdaftar. Jadi untuk daftar haji lagi pulang itu baru berdaftar. Masih menunggu waktu 32 tahun. Umurnya sudah tahun. Nah, berapa apa? Ini kemudian yang berikutnya tentang daging. Tentang daging sepakat ternyata harga kambing di sana lebih murah harga kambing di Solo. Gitu ya. Kalau 2,5 itu Solo, alih apa? Agak. Alih. Maka kita
mengikhlaskan 500 rupiah, 2.500.000 itu nanti dibayarkan berupa rupiah per buku, langsung kemudian diserahkan pada Ustaz Butan, nanti apa transfer. Habis itu nanti Ustaz akan ditransfer ke sama transfer BNI, tekanan saya itu apa transfer rekening BNI sama atau BNI, nanti akan jadi regu kepada bendahara atau Pak Buta nanti kepada yang membutuhkan nanti sudah sesuai ini. Kemudian yang berikutnya untuk ziarah atau city tour ke berbagai tempat itu termasuk juga tarbiyah dengan biaya berapa? 200 untuk tarbiyah. Kemudian yang untuk untuk city tournya itu nanti begini, di Gua Haji Mayem di Asmaul Bapak Al Mekah, nanti di Mekah baru dikumpulkan. Nek nompo langsung dibagi kok, agak nompo dituntai. Maka Pak, di Gua Haji Mayem saya goreng ya, itu nanti baru diproseskan. Apa sambil mengurangi beban bendahara tidak beban banyak dibayar dan hati-hati nanti di pemberhentian kadang-kadang ada yang menawarkan AP, menawarkan ini, kadang-kadang menipu. Apa menipunya? Diberi uang langsung halal ya, halal bablas. Ini halal ya, burung dijuli halal bablas bawah. Maka tidak usah berbelanja ketika ada perjalanan kecuali butuh yang bisa minum saja. Ya. Kemudian yang berikutnya kita niatkan untuk agar Allah memberi pertolongan kepada kita dalam kita apa? Kita akan suka menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan, baik itu di jamaah sendiri ataupun orang lain. Apalagi ketua-ketua regu itu apa? Diniatkan banyak menolong, dan kepada ibu-ibu yang suaminya menjadi targu harus juga melapangkan dadanya kalau bapak nanti ya banyak menolong pada yang tidak punya satu kecurigaan apa-apa. Kita saling bantu-bantu, tolong untuk mengharapkan pertolongan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tadi pada Pak Masdur itu Pak sempat terus betul Pak sempat terus betul dari dasar Pak Masdur ini betul gitu. Nanti kami akan matur untuk bisa diringkes disampaikan lewat WA biar kita misalkan apa yang perlu kita sampaikan nanti biar sampaikan lewat WA. Kemudian yang berikutnya juga lagi yaitu untuk bis driver atau sopir bis city tour itu nanti namanya Mas Ahmad Faisal, anak Semanggi. Sehingga Pak nanti untuk berkomunikasi ada permintaan apa nanti dengan bahasa yang sudah terbahasa yang terjawab. Itu anak Semanggi yang di sana sebagai driver bis di satu perusahaan di sana sehingga kita dapat mudah untuk komunikasi. Demikian diantaranya sampaikan. Hari kita tambahkan dengan bahasa talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Dan kita doa nanti untuk ditirukan mustajabahnya kita hayati apa yang kita kepada Allah. Monggo ditirukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma
syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa tardo